Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul melihat, bergerak, dan menyelesaikan perubahan. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Fatma Irmalia, NPM 0032, dan Sulistiawati Anggraini, NPM 0020. Untuk menghasilkan perubahan, pertama-tama dibutuhkan kemampuan untuk melihat. Itu diantaranya adalah melihat, bergerak, dan menyelesaikan sampai tuntas. Mengajak melihat itu pimpinan dapat diibaratkan sebagai mata. Ia bukanlah sekedar seseorang yang bergerak secara acak, melainkan seseorang yang melihat sesuatu secara visioner, sesuatu yang tak kelihatan atau belum kelihatan oleh banyak orang. Dan yang lebih penting lagi adalah ia mempercayai gambaran yang dilihatnya itu sebagai suatu kebenaran dan bergerak meresponnya. Bagaimana Anda mengajak orang lain untuk melihat apa yang Anda lihat? Mengapa sulit sekali mengajak orang lain untuk melihat? Berikut ini adalah alasan mengapa seseorang sulit sekali untuk melihat. Yang pertama, tidak ada cahaya sama sekali, artinya tidak ada energi untuk melihat dan bergerak. Pemikiran dari orang-orang yang berasal dari lingkungan yang sama membatasi interaksinya dengan dunia luar dan melahirkan pandangan sempit yang tidak sempurna. Yang kedua, terlalu banyak cahaya. Terlalu banyak cahaya ini, cahaya keberhasilan akan membentuk sebuah peta kognitif, sehingga seakan-akan jalan yang dilihat itu adalah segala-galanya. Orang-orang yang disinari cahaya terlalu terang akan terbutakan oleh cahaya itu sendiri. Yang ketiga, peta yang salah. Peta yang salah adalah sebuah peta yang mungkin dibuat oleh orang yang kurang berpengalaman. Akibatnya tidak bisa melihat perubahan yang sesungguhnya sedang terjadi, tidak menyusuri jalan yang benar untuk mencapai sasarannya. Yang terakhir, melihat dalam terowongan. Melihat dalam terowongan itu biasanya mereka yang berada dalam lingkungan yang sama. Seringkali orang sengaja membiarkan dirinya terperangkap dalam terowongan dengan mempersempit area yang dimasukinya dalam melihat dunia ini dengan kacamata mypoid, yaitu lawan-lawan yang membuat orang-orang atau jasa-jasa yang sama dengan yang ia buat dengan cara-cara yang sama. Selanjutnya, membantu atau mengajak orang lain melihat. Yang pertama ini menciptakan kontras. Itu dengan sering melihat keluar, seseorang akan dengan segera menyadari adanya gap antara apa yang telah diciptakan oleh komunitasnya dengan apa yang telah diciptakan oleh komunitas lain. Oleh karena itu, salah satu cara mengajak orang-orang lain untuk melihat adalah dengan menunjukkan kontras. Yang kedua, konfrontasi. Untuk konfrontasi sendiri yang insentif akan menimbulkan efek bersahabat karena ada rasa kedekatan, waktu berinteraksi yang lebih sering memberikan dampak kepedulian dan rasa percaya. Penerimaan yang didasari rasa kepercayaan akan mendorong orang untuk melihat, memahami hal tersebut. Yang ketiga, gabungan kontras dan konfrontasi. Suatu yang sangat kontras atau kontras tinggi, kalau hanya datang sekelebat, hanya akan menimbulkan keterkejutan sesaat. Apabila sesuatu yang tampak berulang-ulang, namun tidak kontras, ia akan tampak seperti barang-barang tua. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sulis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menunjukkan kontras. Yang pertama, fokuskan dua perbedaan secara mencolok, jangan lebih. Tanyakan pada orang-orang Anda mengapa keduanya berbeda dan mintalah analisis mereka mana yang lebih baik. 2. Hindari penyajian yang kompleks. Penyajian yang kompleks hanya membuat orang bingung dan sulit menangkap esensi sebuah pesan. Yang ketiga, piknik ke luar negeri, mengunjungi pasar atau produsen di negeri orang atau di perusahaan milik orang lain dapat menimbulkan gambaran yang kontras antara kita dan mereka.
Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, Pareto. Dalam bisnis berlaku hukum Pareto 80/20. Fokuslah pada perusahaan 20% yang memberikan kontribusi terbesar 80%. Carilah penyebab kerugian terbesar atau pemberi. Selanjutnya, di sini mengajak orang menyelesaikan perubahan. Hal-hal yang membuat orang cepat letih dalam perubahan hendaknya perlu mendapatkan perhatian karena sesungguhnya dapat dicegah. Beberapa alasan antara lain rutinitas, kurang dukungan karena dukungan diperlukan sepanjang waktu sampai perubahan mencapai hasilnya. Selanjutnya, perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang membutuhkan rest area, yaitu titik-titik untuk melakukan istirahat dan melepaskan diri dari kepenatan. Selanjutnya, terlalu sering berubah. Jadi perubahan yang terlampau sering bisa membuat orang merasa kehilangan arah. Yang terakhir, perubahan terlalu tegang atau serius. Perubahan yang terlalu tegang akan membuat para anggota cepat letih dan kehilangan energi. Selanjutnya, perubahan juga memerlukan panel-panel alat-alat ukur yang umumkan secara rutin apa-apa saja yang telah dicapai dan apa-apa saja yang belum selesai dikerjakan. Pengukuran kemajuan peningkatan mutu, respon masyarakat atau konsumen, dan seterusnya. Tanpa pengukuran-pengukuran ini, semuanya upaya bisa berakhir sia-sia dan perubahan tidak menimbulkan kepercayaan. Perubahan bukanlah sesuatu dengan mudah terjadi. Perubahan biasanya akan terjadi kalau ada seorang yang memimpinnya. Orang ini diberi mata dan hati oleh Sang Pencipta untuk melihat yang belum atau tidak dilihat kebanyakan orang. Tetapi kelebihan-kelebihan itu tidak dengan serta-merta menghasilkan perubahan seperti yang diinginkan. Perubahan akan terjadi kalau ia bisa mengajak orang lain mampu melihat apa yang bisa dilihat. Hal-hal tersebut adalah beberapa hal yang harus dilahirkan untuk menyelesaikan sebuah perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.